Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah di dalam Al-Qur'an mengumpamakan hubungan antara kita dengan Allah itu dengan bahasa dagang atau dengan bahasa bisnis. Dan kenapa Allah menggunakan analogi dagang atau bisnis dalam hubungan hamba kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi kalau Allah kekayaannya tanggung, Allah nggak akan nawarin kita perdagangan yang murni keuntungannya hanya untuk kita. Salah satu ayat perdagangan di dalam Al-Quran tentang kita dengan Allah itu misalnya surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak kalian aku tawarin satu tijarah. Tijarah itu dagang. Orang yang berdagang itu namanya tajir. Terus jadi bahasa Indonesia, tajir, kaya raya. Dalam bahasa Arabnya tajir itu artinya pedagang. Jadi dagang sayur juga tajir. Kerjanya apa? Tajir. Padahal jualan hal-hal yang sepele. Kayak di Arab jualan siwak gitu. Itu namanya tajir siwak. Jadi dia kaya raya gara-gara siwak. Ini tijarah. Tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat menyakitkan, yaitu azab api neraka. Sehingga karena Allah menggunakan bahasa dagang dengan hambanya, dan Allah itu ghaniyun, syakurun, terus raufun, rahimun, wasi'un, apalagi karimun, jawadun, banyak sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia yang ada hubungannya dengan tijarah, dengan tawaran berdagang. Dan semua nama itu harusnya jadi semacam motivasi dan jaminan buat kita bahwa kalau berdagang dengan Allah itu nggak bakalan rugi. Pertama, Allah itu ghaniyun, yang maha kaya. Jadi nggak akan mungkin kita ditunda-tunda bayarannya karena uangnya belum cair. Karena ternyata dananya nggak bisa diambil misalnya, atau dananya mandek dan segala macam. Nggak mungkin, karena Allah ghaniyun. Jadi hartanya itu nggak tanggung. Kalau kita berdagang atau berakad dengan makhluk, ada kemungkinan kita akan sedikit dikecewakan atau bahkan sangat kecewa karena bukan hanya dia orang yang jahat. Kadang dia orang baik juga bisa ngecewain kita. Kenapa orang baik bisa ngecewain? Karena dia manusia. Dia ngecewain kita bukan karena sengaja, tapi karena keterbatasan dan kekurangannya. Kayak kita berakad pinjam meminjam dengan teman kita. Kita yakin sama dia, kita percaya dia orang yang jujur, orang yang amanah, dan dia berjanji dalam 1 bulan akan membayar hutang. Ternyata selang 1 bulan dia datang ke kita minta maaf, gak bisa bayar hutang karena duitnya belum ada, padahal dia udah berusaha semaksimal mungkin. Dan bukan karena dia sengaja, bukan karena dia tidak amanah, tapi karena dia manusia. Dan di waktu itu mungkin kita lagi butuh-butuhnya duit, sementara kita berharap dari dia gak cair. Alasannya juga masuk akal. Akhirnya kekecewaan itu muncul secara natural, gak bisa dibendung. Walaupun kita gak marah sama dia, tapi kecewa dan sedih minimal ada. Ini kalau berakad dengan makhluk. Kalau Allah gak mungkin kayak gitu. Ibaratnya simpanannya banyak, gak cair di bank ini, masih ada bank-bank yang lain.
Gak cair dari cara ini, masih ada cara-cara yang lain. Banyak banget. Semua adalah lillah tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah semua kerajaan. Jadi berdagang dengan Allah dengan nama Ghaniyun aja itu udah bikin kita harusnya nyaman. Gak usah khawatir lah kalau berakatnya dengan Allah. Justru khawatir kalau berakatnya dengan manusia. Nanti ada lagi sifat Allah yang lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu wafa. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah menunda-nunda untuk menunaikan janji. Dan Allah itu nggak pernah ngasih persis seperti yang dijanjikan. Nggak pernah ngasih persis seperti yang dijanjikan. Yang ada Allah ngasih minimal 10 kali lipat dari yang dijanjikan. Ini namanya wafa. Memberikan lebih dari haknya. Dan Allah itu paling wafa. Sehingga kalau kita berakad berdagang dengan Allah, gak mungkin kita dapat hak kita persis, gak mungkin. Apalagi rugi, dapat persis saja enggak. Kayak misalnya ibarat kita nolongin orang hanya sekedar memindahkan duri dari jalan. Pahalanya itu bukan nanti Allah akan ngebalas kita dengan cara menyelamatkan kita dari duri seukuran itu di jalan. Enggak. Kalau misalnya kita mindahin batu ya, mungkin ukuran batu yang bisa bikin motor kepleset. Allah akan menyelamatkan kita minimal 10 kali lipat dari ukuran batu itu. Kayak misalnya sekarang lagi musim longsor nih. Ada satu batu yang ukurannya semobil, bisa aja jatuh di atas jalan di daerah mana kemana teh yang viral teh? Jawa Barat lah ya. Jatuh di jalan sehingga kalau misalnya, bahkan ada beberapa yang cukup viral tentang kebesaran Allah yang batunya itu jatuh persis kurang dari 1 detik dari jarak mobil yang baru lewat. Minimal 10 kali lipat dari ukuran kebaikan yang kita lakuin. Ini artinya Allah wafa. Jadi gak ada ruginya. Sama aja gak ada, apalagi rugi. Ini berakad dengan Allah. Ditambah lagi, Allah gak mungkin ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti menunaikan. Dan gak ada penghalang bagi Allah untuk menunaikan janji. Kalau kita kadang banyak penghalang. Macet, bisa berubah janjinya. Kita ketemuan zuhur ya di Telkomsel. Akhirnya datangnya menjelang asar. Kenapa? Kejebak macet banjir. Memangnya kita bisa terbang? Gak bisa. Allah tidak ada penghalang baginya untuk menunaikan janji. Gak ada cerita Allah jadi gak menunaikan janji sama kita gara-gara repot sama Firaun. Gak ada. Firaun mah gak ada apa-apanya lah. Bahkan Allah bilang dengan bahasa sombong dan Allah berhak sombong. Satu-satunya zat yang berhak sombong kan cuma Allah ya. Jadi kalau kita sombong itu kita udah melakukan dosa besar, mengambil hak Allah. Cuman Allah yang boleh sombong. Kayak misalnya ketika Allah memberi Zakaria anak dalam usia yang secara ilmiah gak mungkin punya anak. Zakaria nanya, gimana caranya saya punya anak? Istri saya mandul, saya udah tua. Kata Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Hayyin itu artinya hin. Hin itu jadi bahasa Indonesia hina. Gak ada apa-apanya, rendah, remeh, kecil itu mah kata Allah. Gitu doang, hayyin kata Allah. Artinya gak ada yang membuat Allah itu sulit untuk menunaikan janjinya. Sehingga Allah la yukhliful mi'ad. Kalau Allah udah berjanji, pasti ditunaikan. Kalau kita sampai berpikir Allah menunaikan gak ya, seolah-olah kita suuzon sama Allah. Seolah-olah Allah itu ada penghalang untuk bisa menunaikan janjinya. Walaupun Allah maha baik. Gak ada penghalang. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah tunaikan. Dan tepat sesuai dengan janji Allah. Tidak mungkin meleset sedikit pun. Detik, bahkan kurang dari detik itu, lebih kecil dari ukuran detik, tepat seperti apa yang Allah janjikan. Banyak lagi nanti syakur. Arti syakur tuh, Allah maha menghargai. Gak mungkin ada kebaikan kita, terus Allah bilang, gitu aja minta diapresiasi. Emang saya gak pernah buat baik sama kamu. Allah gak pernah kayak gitu. Walaupun Allah maha baik dan terus memberikan kebaikan dalam hidup kita, gak pernah Allah misalnya ketika kita ngelakuin satu kebaikan, terus Allah bilang kan udah dibalas kemarin. Kan udah dibayar kemarin dengan kesehatan, dengan nafas, dengan segala macam. Enggak, tetap aja dibalas. Padahal kebaikan-kebaikan kita seumur hidup, bahkan mungkin gak bisa membayar satu hela nafas kita sekalipun. Tapi Allah gak ngitung kayak gitu.
Allah nggak ngitung kebaikannya kepada kita, dan emang kita juga nggak disuruh berhitung, karena nggak akan sanggup ngitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian pengen ngitung nikmat Allah, kalian nggak akan sanggup. Yang Allah minta dari kita itu bukan menghitung, tapi mensyukuri. Dan kalau kita bersyukur, bukan udah memang sepantasnya kalian bersyukur, enggak. La in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi tuh syakur. Syukur aja ditambah. Beramal soleh ditambah. Jadi kayak Allah tuh memang seneng ngasih gitu. Seneng ngasih. Cuman Allah pengen lihat kita pantas nggak diberikan. Ada sedikit aja kepantasan pada diri kita, dikasih lebih dari apa yang kita pantas mendapatkannya. Jadi ibarat makanan, Allah tuh udah sediain segala macam. Kita tuh cuma disuruh ngambil sendok, terus makan sendiri. Kadang-kadang itu juga disuapin, cuma disuruh buka mulut doang gitu. Terus kita nggak mau buka mulut, alasannya kita bilang, Allah sombong banget sih, saya disuruh buka mulut. Kenapa nggak dikenyangin aja? Masih banyak meminta, padahal udah disiapin, udah dimasak, udah dihidangin, disuapin. Tugas kita cuma buka mulut. Sesederhana itulah kita mendapatkan nikmat Allah. Kita hanya ikhtiar sedikit, tapi dapatnya banyak, luar biasa. Kadang-kadang ikhtiar yang sedikit ini bikin kita komplain. Bikin kita nuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas. Ini artinya, teman-teman yang dirahmati Allah, paling aman itu kalau berakad dengan Allah. Paling aman udah. Cuman kalau kita banding-bandingin ya, biar lebih fair. Kenyataannya kita agak-agak gak fair sama Allah. Contoh nih, kalau kita bandingin akad kita dengan Allah dan akad kita dengan makhluk. Allah kan kadang-kadang ngomong di Al-Quran tuh, siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berkali lipat kan ya. Ini kan konsep riba sebetulnya kan ya. Karena Allah itu emang mengharamkan riba kalau kepada sesama makhluk. Tapi menggunakan riba kalau kepada dirinya sendiri. Makanya Allah menggunakan istilah yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Bahasa, kalau kita terjemahkan secara bahasa ya, yurbi itu kan dari kata riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba kalau kepada sesama makhluk, tapi meribakan sedekah kalau ke Allahnya. Arti meribakan sedekah, kalau kita kasih 1, Allah balas 700 kali lipat, berarti kan riba. Tapi kalau dengan Allah nggak masalah. Kenapa? Allah nggak akan terzolimi oleh riba kita. Orang Allah maha kaya. Tapi kalau makhluk diribain, kan jadi sulit buat dia, jadi zolim. Kalau Allah tidak masalah. Lebih dari 700 kali lipat juga nggak masalah. Karena Allah bilang, bighairi hisab, tanpa batas. 700 itu hanya hitung-hitungan yang kita bisa bayangin. Tapi di akhir ayat tetap ada kalimat bighairi hisab. Nggak ada batas. Allah bilang, siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku, sedekah, zakat, wakaf, segala macam lah, termasuk nafkah kepada istri, kepada keluarga. Siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku, aku ganti berkali-kali lipat. Siapa yang menyimpan hartanya di sisi Allah, Allah ganti. Jelas tuh ayatnya tuh. Belum lagi nanti dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kenyataannya, kadang kita masih agak ragu, nyimpan uang ke Allahnya. Lebih yakin nyimpan uang ke makhluk. Berapa tabungan kita di bank? 100 juta? Khawatir nggak dengan angka segitu kita taruh di orang lain? Nggak khawatir, kenapa? Itu bank. Itu jelas pertanggungjawabannya. Itu nggak mungkin akan dirugikan. Bahkan yang ada bertambah. Mau itu konvensional, mau itu juga syariah. Yang jelas naruh uang di situ kita yakin banget ratusan juta. Tapi naruh uang di Allah, zakat, sedekah yang jauh lebih kecil dari itu, kadang mikir. Berkurang, ini nggak fair nih. Ini artinya kita sebetulnya nggak yakin-yakin amat bahwa Allah itu maha baik, maha memberikan berkali lipat, maha menunaikan janji. Nggak yakin-yakin amat. Walaupun lisan kita terus mengatakan sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kan kalimat sadaqallahul azim itu kalimat tasdik ya. Kalimat pembenaran.